Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto belum terima surat pencekalan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Kerap dilompati calon penumpang, pagar stasiun Cikini ditinggikan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri terkait dugaan kasus korupsi kuota haji 2024. Meski demikian, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan belum menerima surat resmi dari KPK terkait pencekalan tersebut. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dicekal bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencekalan ini terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Yakut dicekal bersama 2 orang lainnya. Menanggapi pencekalan tersebut, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto saat ditemui di Lapas Cikarang Selasa siang mengungkapkan bahwa kementeriannya belum menerima surat permohonan resmi dari KPK. Sesuai mekanisme, KPK harus mengajukan permohonan resmi untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang yang sedang berperkara hukum. Saya belum mendapat laporan. Sejauh ini belum ada pengajuan untuk permintaan pencekalan kepada yang bersangkutan. Nanti kalau ada informasi, nanti akan. Tapi mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, mereka akan meminta kepada kita untuk melakukan pencekalan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ini KPK belum. Sejauh ini kami belum menerima laporan. Yakut dicekal ke luar negeri setelah menjalani 1 kali pemeriksaan oleh KPK. Surat pencekalan berlaku selama 6 bulan sejak 11 Agustus 2025 dan ditujukan kepada 3 orang, yaitu ex-Menak YCQ, mantan staf khusus Menak IAA, serta pendiri travel Haji Maktur FHM. Langkah ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Nanti kalau ada informasi, nanti akan. Tapi mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, Purnawirawan Badan Intelijen Negara atau BIN mendukung seluruh kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Para mantan pejabat BIN bersama tokoh nasional mendukung seluruh program Astacita yang dicanangkan Prabowo. Puluhan mantan pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar acara temu kangen dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh-tokoh senior BIN yang hadir antara lain mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono serta mantan Wakil Kepala BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid, As'ad Said Ali. Hadir pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaudang. Sekretaris Panitia Hairul Julnaro menuturkan bahwa kegiatan ini murni merupakan ajang silaturahim para tokoh yang telah lama tidak bertemu. Tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, para purnawirawan BIN memberikan pandangannya agar seluruh masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, tidak boleh menghujat. Kami semua yang malam ini bersaksi untuk mensukseskan tahun emasnya Bapak Prabowo. Karena di bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan kita dalam beberapa hari lagi. Selain mendukung seluruh program Prabowo 5 tahun ke depan, Purnawirawan BIN menyukseskan tahun emasnya Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menargetkan program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah mampu melayani sekitar 740.000 siswa sepanjang tahun 2025. Program ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah. Siswa SMKN 2 Denpasar Bali antusias menyambut hari pertama peluncuran program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah di Pulau Dewata. Sejak pagi hari, ratusan siswa rela antri untuk mendapat giliran dicek kesehatannya.
Program ini mencakup 17 jenis pemeriksaan dasar mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan penglihatan, tensi, gula darah, hingga screening kesehatan mental atau kejiwaan yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit per orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igede Ado menjelaskan, Pemprov Bali menargetkan program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah mampu melayani sekitar 740.000 siswa sepanjang tahun 2025. Selain anak sekolah 1,5 juta orang atau sekitar 36% dari jumlah penduduk Bali ditargetkan mendapat layanan program cek kesehatan gratis yang menyasar masyarakat umum. Khusus program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Bali karena program ini melibatkan lintas sektor mulai dari tenaga medis terlatih ditambah dukungan sekolah untuk menjangkau seluruh anak usia sekolah baik yang memperoleh pendidikan maupun tidak. Para pelajar juga menyambut antusias program dari Presiden Prabowo Subianto ini. Mira, salah seorang pelajar SMKN 2 Denpasar, mengaku sangat antusias mengikuti seluruh proses pemeriksaan kesehatan. Pelajar putri ini mengaku tidak tegang selama dilakukannya pengecekan karena rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Menurut Mira, pemeriksaan sedini mungkin ini sangat penting karena akan membantu para pelajar menjaga pola hidup sehat maupun mendeteksi sedini mungkin penyakit yang diderita. Untuk Provinsi Bali, untuk SMK ini baru pertama, SMK. Untuk kabupaten kota mereka sudah melaksanakan di SD, di SMP sudah bersama kami. Makanya saat ini sudah ada 2.120 siswa yang sudah dicek kesehatannya. Darah, cek mata, cek tensi, sama cek ukur tinggi badan. Ini baru pertama kali ada adiknya dilakukan pengecekan seperti ini atau sebelumnya udah pernah juga? Udah pernah, sering, setiap bulan. Sementara Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Eko Dono Indarto berharap para pelajar berani secara terbuka menyampaikan keluhan kesehatan. Hal ini penting agar jika ada kekurangan bisa dideteksi secara dini, sehingga pihak sekolah atau dinas kesehatan dapat menindaklanjuti penanganan masalah siswa, agar nantinya proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik. Cek kesehatan gratis adalah suatu peluang yang sangat bagus, membuka kesempatan kesadaran masyarakat ya, yang diakomodir oleh pemerintah untuk berani menyampaikan tentang keluhan-keluhan kesehatannya. Pemerintah sudah mewadai hal itu. Melalui program cek kesehatan gratis bagi anak sekolah, para pelajar di Provinsi Bali mampu memperbaiki pola hidup dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat, sehingga menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima audiensi Indonesia Youth Diplomacy atau IYD di Geraha Kemenpora Senayan Selasa sore. Kocar IYD periode 2025-2026 Farah Safira yang memimpin rombongan menerangkan kedatangan mereka berkaitan keberangkatan delegasi Indonesia ke Forum Kepemudaan Youth 20 atau Y20 yang merupakan bagian dari KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. YAT 20 secara resmi diselenggarakan sejak tahun 2010 dan telah diakui secara luas sebagai salah satu forum internasional paling berpengaruh dan penting di dunia dalam menyuarakan isu-isu kepemudaan. Untuk memfasilitasi keikutsertaan Indonesia dalam Y20, itulah kemudian dibentuk IYD. Farah menyampaikan delegasi Indonesia akan mengikuti pertemuan kepemudaan Y20 Summit dari tanggal 18 sampai 22 Agustus di Johannesburg, Afrika Selatan. Delegasi akan berangkat 15 Agustus setelah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Pretoria terkait kegiatan dan agenda-agenda yang akan diikuti. Mempersiapkan delegasi Indonesia untuk Y20, IYD telah melewati serangkaian tahapan dalam mengumpulkan isu-isu, meliputi dialog bilateral hingga kini menyongsong tahapan summit. Delegasi Indonesia yang masing-masing mewakili berbagai isu kini memiliki rekomendasi kebijakan yang akan didorong dalam pertemuan Y20 ini. Kemenpora mendukung penuh apa yang dilakukan IYD melalui keikutsertaan dalam Y20. Keberadaan organisasi kepemudaan seperti IYD yang memberikan sumbangsih konkret inilah yang menurut Menpora Dito perlu untuk diperbanyak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kementerian Pemuda dan Olahraga siap berkolaborasi dengan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII untuk mendukung berkembangnya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo usai menerima tim Taman Mini Indonesia Indah di ruang rapat Kemenpora Senayan, Jakarta, Selasa siang. Dan kami persilakan Ibu untuk... Menurut Menpora Dito, TMII merupakan tempat yang tepat untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Menurutnya, pihaknya akan membuat kolaborasi dan kerjasama strategis antara Kemenpora dan TMII, baik di bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Pada pertemuan tersebut, PLT Direktur Utama TMII Ratri Paramita menyampaikan bahwa Taman Mini siap berkolaborasi dengan Kemenpora untuk menjadikan TMII sebagai pilihan tempat acara untuk kegiatan nasional maupun internasional. Seperti kegiatan Hari Olahraga Nasional, HORNAS, atau Hari Sumpah Pemuda dalam waktu dekat ini, kegiatan kepemudaan dapat melibatkan komunitas dan TMII untuk mengkampanyekan budaya lokal. Sementara untuk olahraga dapat menjadikan TMII sebagai ajang promosi olahraga melalui kegiatan olahraga tradisional yang kaya akan budaya dan sejarah, seperti kejuaraan pencaksilat, jemparingan, atau yang lainnya. Turut mendampingi pada pertemuan tersebut yakni Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan, Direktur Inaspro Ferry Yuniarto, dan PLT Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga Indra Jaya Atmaja. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pagar pembatas akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini ditinggikan lantaran kerap dilompati penumpang. Terkait hal ini, sejumlah penumpang mengeluh imbas peninggian pagar membuat penumpang berjalan kaki lebih jauh. Pagar pembatas akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini, Jakarta ditinggikan lantaran kerap dilompati. Pihak Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, menjelaskan peninggian pagar pembatas di area pedestrian stasiun Cikini bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan, sekaligus mencegah pengendara maupun pedagang kaki lima mangkal di area tersebut. Menertibkan akses penumpang di stasiun Cikini dengan cara meninggikan pagar pedestrian untuk mencegah pengguna atau pelanggan KRL melompati pagar pembatas. Di sisi lain, penumpang mengeluh imbas peninggian pagar membuat penumpang berjalan kaki lebih jauh ke jalan Pegangsaan Barat maupun ke Pegangsaan Timur. Ya, untuk muter jauh banget ya. Kita kalau mau ke arah sini, muternya jauh di sana. Kalau mau dari sana juga muter balik ke sini. Sebaiknya dikasih pintu, mungkin dijaga ya sebaiknya ya. Diketahui panjang pagar ditinggikan mencapai 70 meter. Berdasarkan data PT KAI, volume penggunaan kereta di stasiun Cikini tembus 30.000 penumpang setiap hari saat hari kerja, sedangkan hari libur mencapai 15.000 penumpang. Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia DKI Jakarta dan sekitarnya menggelar seminar nasional dengan mengusung tema penguatan cyber security, menunjang peran BPR dan BPRS dalam mendukung UMKM di era digitalisasi menuju Indonesia Emas. Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim menilai seminar nasional ini mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, menyambut baik seminar nasional yang diselenggarakan oleh Perbarindo Pusat dan Perbarindo Kota Bogor. Dirinya menjelaskan seminar nasional diselenggarakan untuk membahas keamanan cyber di perbankan, khususnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. Dedi berharap seminar ini dapat memberikan pemahaman yang sama tentang pengelolaan BPR-BPRS yang aman dan terjamin, sehingga para nasabah bank merasa tenang dan percaya terhadap bank yang dituju. Selain itu, ia juga berharap seminar nasional diselenggarakan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di seluruh Indonesia, sehingga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini menjadi sebuah kesempatan momentum yang baik bagi kita semua untuk bisa bersama-sama lebih memahami tentang bagaimana keamanan cyber khususnya di perbankan dan lebih khusus lagi di
BPR dan BPRS. Nah, kesempatan ini nantinya tentu akan menjadi sebuah informasi atau semacam bagian dari SOP ya, atau Standard Operating Procedure yang mesti dilakukan oleh BPR BPRS supaya keamanan baik nasabah maupun dari sisi korporasi dan sistemnya itu baik. Ya, kita menghindari hal-hal negatif, misalnya pertasan atau misalnya ada penyalahgunaan informasi, sehingga dengan adanya nanti gambaran dalam seminar ini, harapannya seluruh pengelola BPR BPRS di Jabodetabek ini bisa punya pemahaman yang sama tentang bagaimana pengelolaan BPR BPRS ini bisa lebih secure ya, lebih memastikan bahwa keamanannya itu terjamin sehingga nasabah akan lebih tenang. Di satu sisi yang lain tentu kami juga berharap BPR BPRS ini juga bisa mendukung pertumbuhan perkembangan UMKM. Jadi bukan dari sisi keuangannya saja, tetapi juga dari pembinaan dan peningkatan kualitas dari dari UMKM yang ada di semua wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, Ketua Umum DPP Perbarindo, Teddy Alamsyah, menyatakan dengan ancaman cyber yang cukup signifikan di era kemajuan teknologi saat ini, diperlukannya pemahaman mengenai resiko cyber, khususnya kepada pengurus BPN yang nantinya akan mengedukasi para nasabah, sehingga nasabah memiliki rasa aman dan nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Natasha Alko Galuanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, pemirsa, menghormati proses hukum, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten menonaktifkan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 23 berinisial SY setelah dipolisikan orang tua murid atas dugaan tindakan asusila. Dari hasil pemeriksaan internal, terlapor yang juga guru matematika membantah tuduhan orang tua murid dan berencana melaporkan balik ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Pasca dipolisikan, Wakil Kepala Sekolah SMPN 23 Kota Tangerang berinisial SY dinonaktifkan dari jabatannya sekaligus sebagai guru matematika dan kini beraktivitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten. Langkah ini dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk menghormati proses hukum yang tengah dijalaninya sehingga dengan leluasa jalani pemeriksaan kepolisian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin mengaku telah melakukan pemeriksaan internal kepada yang bersangkutan, di mana SY membantah tuduhan orang tua murid yang melaporkannya atas dugaan tindak asusila atau pelecehan seksual terhadap seorang murid di ruang kerjanya. Di sisi lain, terlapor justru berencana akan melaporkan balik orang tua murid tersebut kepada Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Ini karena dalam proses kaitan dengan hukum, sedang diperiksa di kepolisian, kita tinggal tunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya yang salah atau siapa yang benar siapa, karena dua-duanya juga mengklaim bahwa itu adalah kebenaran. Dari pihak terlapor juga ingin melaporkan ke Polda dan sebagainya karena merasa pencemaran nama baik. Lalu yang melapor juga merasa ini adalah perbuatan pelecehan. Artinya bahwa ini karena ini dalam proses hukum, kita tinggal tunggu saja nanti siapa yang benar dan siapa yang salah kaitan dengan kalau seandainya sudah diperiksa dari kepolisian. Tetapi yang jelas bahwa guru yang bersangkutan saya sudah berikan tugas di Dinas Pendidikan. Intinya itu. Informasinya baru sepihak ya. Jadi katanya ada pelecehan dan terjadi pelecehan. Karena ini terjadi pelecehan dan kami juga tidak mendalami karena sudah lapor. Karena sudah lapor kan berarti bukan kewenangan Dinas Pendidikan, gitu kan ya. Jadi udah lapor dan kita tinggal menunggu. Dan saya juga kemarin ke sekolah, gurunya udah saya tanya segala macam bahwa dia tidak merasa dan sebagainya, ya silakan nanti dibuktikan di kepolisian. Ketika sudah terbukti atau bersalah atau segala macam, baru prosesnya ke kepegawaiannya. SY, Wakasek SMPN 23 Kota Tangerang nonaktif dipolisikan orang tua murid pada tanggal 25 Juni 2025 lalu atas tuduhan pelecehan seksual sebanyak 3 kali terhadap seorang murid berinisial R dalam rentan waktu bulan Mei. Ironisnya, dugaan tindakan asusila tersebut dilakukan terlapor di ruang kerjanya saat murid R dalam proses perbaikan nilai sebelum pindah sekolah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.